Sejak malam pertama, Pak Suto selalu meminta Linda untuk tidur di kamarnya. Linda harus menelan kenyataan pahit. Setiap malam, Pak Suto selalu memintanya tidur di kamarnya. Kakek berusia 70 tahun itu memperlakukannya bukan seperti cucu, melainkan seperti seorang istri. Let's go. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, hiduplah seorang gadis bernama Linda. Usianya baru genap 14 tahun, rambutnya hitam panjang tergerai, kulitnya bersih, dan matanya memancarkan kepolosan khas anak-anak yang belum mengenal kerasnya dunia. Wajah Linda adalah cermin keindahan yang membuat ia dijuluki kembang desa. Namun, masa remajanya yang seharusnya diisi dengan tawa dan buku pelajaran, harus sirna karena sebuah tragedi ekonomi. Ayah Linda, seorang petani yang hidup dalam kemiskinan, pernah melakukan kesalahan fatal. Dalam keadaan terdesak kebutuhan, ia sekara dayam-dayam menjual 3 ekor sapi milik Pak Suto, seorang juragan sapi terkaya di desa itu. Tanpa izin, saat Pak Suto mengetahui hal itu, amarahnya meledak. 3 ekor sapi itu adalah harta berharga yang nilainya sangat besar bagi juragan. Sapi seperti Pak Suto, seorang kakek berusia 70 tahun dengan kulit keriput dan tatapan mata yang tajam, mendatangi rumah Linda. Ayah Linda tak bisa berkutik, hanya bisa menunduk malu. Hutang itu tak mungkin bisa ia bayar. Di tengah keputusasaan itu, sebuah tawaran atau lebih tepatnya, sebuah vonis keluar dari mulut Pak Suto. Aku tidak butuh uangmu, hutangmu lunas. Tapi dengan satu syarat, ucap Pak Suto dengan suara serak. Aku akan mengambil anak gadismu Linda sebagai istri keempatku. Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong. Ibu Linda histeris. Namun ayah Linda hanya terdiam, tak mampu membela. Kebutuhan ekonomi yang mendera selama bertahun-tahun telah membengkokkan harga dirinya. Setelah berunding dengan isak tangis, mereka akhirnya setuju. Masa depan Linda, kebebasan, dan mimpinya ditukar dengan lunasnya hutang 3 ekor sapi. Beberapa hari kemudian, pernikahan itu digelar sederhana. Linda mengenakan kebaya pengantin yang terasa asing dan berat di tubuh mungilnya. Ia duduk di samping Pak Suto, kakek yang usianya hampir sama dengan kakeknya sendiri. Air matanya menetes diam-diam, bercampur dengan senyuman paksaan yang ia tunjukkan pada tamu. Kini, Linda menjadi bagian dari keluarga besar Pak Suto. Ia menjadi istri keempat dan yang paling muda. 3 istri Pak Suto yang lain Ibu Wati, Ibu Janah, dan Ibu Siti menyambut Linda dengan tatapan yang dingin dan penuh kecemburuan. Sejak malam pertama, Pak Suto selalu meminta Linda untuk tidur di kamarnya. Linda harus menelan kenyataan pahit. Setiap malam, Pak Suto selalu memintanya tidur di kamarnya. Kakek berusia 70 tahun itu memperlakukannya bukan seperti cucu, melainkan seperti seorang istri. Hal ini adalah hal yang paling sulit ia terima. Di balik selimut tebal, Linda selalu membalikkan badannya memunggungi Pak Suto, menutupi wajahnya dengan bantal, dan menangis dalam diam. Isak tangisnya teredam bantal, namun hatinya hancur tak karuan. Ia masih anak-anak. Di usianya, ia seharusnya tidur di ranjang sederhana, di samping ibunya, bukan di kamar mewah ini. Di samping seorang kakek yang seharusnya mengayomi cucunya. Setiap kali Pak Suto mencoba mendekat, Linda selalu menolak dengan halus. Saya lelah, kek, atau saya ingin sendiri saja, adalah kalimat yang sering ia ucapkan. Namun, penolakan itu seakan tak berarti bagi Pak Suto. Kakek itu selalu memaksa keinginannya, berdalih bahwa Linda adalah istrinya, dan ia berhak mendapatkan apa yang ia inginkan. Air mata Linda tidak pernah kering. Setiap malam adalah siksaan batin yang tak berujung. Di saat ia memejamkan mata, bayangan wajah Min Men sebayanya, yang sedang tertawa dan bermain selalu muncul. Masa kecilnya, masa remajanya, seolah dirampas paksa. Linda merasa dirinya adalah boneka, tak punya hak untuk memilih. Ia hanya bisa menangis dalam kesunyian, berharap fajar segera datang untuk mengakhiri malam-malam yang menyiksa. 3 istri lainnya hanya bisa melihat Linda dengan tatapan sinis. Perlakuan istimewa ini membuat kecemburuan mereka semakin membara. Pagi hari, Linda harus membantu mengurus rumah besar Pak Suto, mencuci piring, menyapu, hingga menyiapkan sarapan. Namun, di setiap sudut rumah, Linda tak pernah lepas dari teror dan permusuhan dari istri-istri tua Pak Suto. Lihat itu,
si anak kemarin sore, sudah enak jadi istri muda. Tidak tahu diri, sindir Ibu Wati, istri pertama. Saat Linda sedang menyapu halaman, dulu, saya ikut Pak Suto saat masih miskin. Dia cuma anak-anak. Tahu apa soal susahnya hidup? Timpal Ibu Jana, istri kedua, dengan nada meremehkan. Kerjaannya cuma menangis, cengeng, ucap Ibu Siti, istri ketiga, saat melihat Linda menyeka air matanya di dapur. Linda selalu menahan tangisnya di depan mereka. Namun, saat sendiri, ia akan menangis sesenggukan. Terkadang, ia hanya duduk di pojok kamar, memandangi bayangan dirinya di cermin, mencoba mencari sise-sise gadis 14 tahun yang dulu. Wajah cantiknya kini diselimuti kesedihan yang mendalam. Setiap malam, Linda mencoba menghibur dirinya dengan kenangan masa lalu. Kenangan saat ia masih bisa bermain lompat tali dengan teman-temannya di bawah pohon mangga, atau saat ia tertawa riang mengejar kupu-kupu di ladang. Namun, kenangan itu terasa jauh sekali, seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Linda merasa sendirian si Batungkara. Ia memikirkan masa depannya yang suram, saat teman-temannya sedang sibuk memikirkan pelajaran, nilai ujian, atau cinta monyet. Ia harus memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di tengah permusuhan para istri. Pak Suto, ia iri melihat anak-anak sebayanya yang hidup ceria dan bahagia, bebas dari beban hutang dan tanggung jawab yang tidak seharusnya ia pikul. Air matanya tak pernah berhenti menetes, mengalir di pipinya yang tirus. Linda adalah bunga yang layu sebelum mekar, dipaksa tumbuh di tanah yang tidak subur. Ia menjadi simbol dari ketidakberdayaan, seorang anak yang masa depannya direnggut paksa, terperangkap dalam sangkar emas yang dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Setiap hari, ia hanya berharap suatu saat nanti ia bisa kembali merasakan kebebasan. Air mata tak pernah berhenti menetes, mengalir di pipinya yang tirus. Linda adalah bunga yang layu sebelum mekar, dipaksa tumbuh di tanah yang tidak subur. Ia menjadi simbol dari ketidakberdayaan, seorang anak yang masa depannya direnggut paksa, terperangkap dalam sangkar emas yang dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Setiap hari, ia hanya berharap suatu saat nanti ia bisa kembali merasakan kebebasan. Linda menjalani hari-hari Nia dengan penuh kesabaran. Ia tahu ia tidak bisa melawan. Satu-satunya jalan adalah bertahan dan pasrah. Perlahan, ia mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Meskipun hati kecilnya tak pernah berhenti menangis, ia tetap melayani Pak Suto dengan tidak berdayaan. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua, hingga hampir 3 tahun pernikahan mereka berjalan. Selama itu, Linda dan Pak Suto belum dikaruniai anak. Keadaan ini sedikit banyak menjadi penolong bagi Linda, memberinya jeda dari tanggung jawab sebagai seorang ibu di usia yang begitu muda. Namun, di penghujung tahun ketiga, kondisi Pak Suto mulai menurun drastis. Ia sering sakit-sakitan. Tubuhnya yang tua tak lagi sekuat dulu. Sebelum benar-benar terbaring lemah, Pak Suto membuat sebuah keputusan mengejutkan. Ia memerintahkan untuk membuatkan sebuah rumah kecil sendiri untuk Linda, terpisah dari rumah utama tempat tinggal 3 istrinya yang lain. Rumah itu sederhana namun nyaman, terletak di belakang kebun rumah utama. Linda menempati rumah barunya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega, bisa sedikit menjauh dari permusuhan para istri. Tapi ia juga merasakan kesepian yang mendalam. Ia menghabiskan banyak waktu di rumah itu, merenung dan mengenang masa lalunya. Tak lama setelah itu, berita duka menyelimuti desa. Pak Suto meninggal dunia dalam tidurnya. Meskipun hati Linda tidak merasakan cinta untuk kakek itu, ada sebersit rasa iba dan kesedihan yang ia rasakan. Bagaimanapun juga, kakek itu adalah suaminya selama hampir 3 tahun. Setelah pemakaman, pembacaan surat wasiat pun dilakukan. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Ketiga istri tua Pak Suto duduk dengan wajah penuh harapan. Namun, isi surat wasiat itu membuat mereka semua terkejut. Ternyata, Pak Suto memberikan warisan paling banyak kepada Linda. Selain rumah kecil yang sudah dibuatkannya, Linda juga mendapatkan sebidang tanah, beberapa ekor sapi, dan sejumlah uang tunai yang sangat besar. Harta itu jauh lebih banyak dari yang didapatkan oleh ketiga istri Pak Suto yang lain. Mungkin di akhir hayatnya, Pak Suto menyadari betapa banyak yang telah ia renggut dari Linda. Mungkin itu adalah cara terakhirnya untuk menebus kesalahan. Mata Linda membelalak tak percaya. Di saat
yang sama. Ketiga istri Pak Suto menatapnya dengan penuh amarah dan kecemburuan. Namun, Linda tidak peduli. Air mata yang dulu mengalir karena kesedihan, kini menetes karena harapan yang perlahan tumbuh. Sebuah kesempatan baru, sebuah awal baru, terbentang di depan matanya. Kini, ia memiliki kebebasan dan masa depan yang bisa ia bangun sendiri.